Semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Megaswara dengan NIM H1E025114. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing pengembangan program dan Japer dari modul 5, 6, 7, 8. Yang pertama ini pengembangan modul 5. Ini ketika di running, yang pertama itu memilih model dari jenis kendaraan, misalnya ini Tesla. Lalu di sini kita mengembangkan di fitur jumlah pintu. Di sini hanya bisa menginput 2, 4 atau 5. 2. Lalu ini ada akselerasinya. Misal kita isi ini buat kita juga mengembangkan ini, menambah fitur sistem pengereman. Dan menambah fitur buat pengisian daya atau baterai 100. Dan ini untuk melihat hasil dari penginputan tadi. Nah, buat codingannya yaitu yang pertama di form 1, kita di public class form 1 yaitu yang pertama mendeklarasikan my vehicle ini sebagai smart vehicle. Ini membuat objek mobil baru dengan data awal. Lalu buat button 1 itu kita mendeklarasikan input model sebagai string, ini untuk menginput ganti nama model. Lalu simpan nama baru jika input tidak kosong. Selanjutnya untuk button 2 itu mendeklarasikan input pintu sebagai string. Di sini kita hanya bisa memasukkan angka 2, 4 atau 5. Ini untuk mengatur jumlah pintu. Lalu memvalidasi angka, lalu simpan ke properti pintu. Selanjutnya ada button 3. Button 3 ini untuk menginput nilai menambah kecepatan. Validasi angka lalu panggil fungsi gas mobil. Dan button 4 ini untuk menginput rem. Validasi angka lalu panggil fungsi rem mobil. Nah, yang kelima ini untuk menginput daya atau baterai sebagai string. Ini penginputannya jenisnya presentase ya. Validasi angka lalu panggil fungsi cas mobil. Lalu button 6 itu memantau status pergerakan aktif kendaraan dan menampilkan seluruh data informasi ke layar dashboard. Selanjutnya kita membuat kelas baru yaitu namanya smart vehicle.vb. Nah, di sini kita menggunakan konsep OOP yaitu enkapsulasi. Yang pertama, kita variabel privat untuk nama model, variabel privat untuk warna bodi, variabel privat untuk kecepatan saat ini, variabel privat untuk jumlah pintu, variabel privat untuk tenaga mesin, dan variabel privat untuk level baterainya. Ini dari 0 sampai 100%. Lalu kita menginisialisasi objek kendaraan saat dibuat. Set nama model dari parameter konstruktor, lalu set warna bodi, set tenaga mesin, set kecepatan awal mulai dari 0 km per jam. Lalu set daya baterai default penuh 100%, set jumlah pintu default 4 pintu. Lalu ini ada public property model string. Yang pertama ini untuk mengambil nilai nama model. Lalu di set ini value string ini untuk mengubah nilai nama model. Buat body color juga sama. Lalu buat kecepatan ini hanya membaca nilai kecepatan. Buat baterai juga sama, untuk hanya membaca level baterai. Nah, buat di jumlah pintu itu mengambil nilai jumlah pintu.
Validasi mobil pintar umumnya memiliki 2, 4, atau 5 pintu termasuk pintu bagasi. Jika input bernilai 2, 4, atau 5, simpan ke nilai variabel pintu. Kalau misalnya menginputnya bukan 2, 4, atau 5, bakal ada peringatan. Contohnya seperti ini. Jumlah pintu misalnya 3. Nah, bakal ada message box peringatan jumlah pintu tidak valid, harus 2, 4, atau 5 pintu. Selanjutnya ada di monitor movement. Ini logika pengecekan pergerakan yang sudah diperbaiki jika mobil. Nah, if current speed ini jika mobil sedang berjalan. Jika mobil ini notif bakal ada message box juga, yaitu notif berjalan. Kalau tidak, jika mobil berhenti, notifnya diam. Ini buat pengisian baterai. Tambahkan presentasi isi daya ke baterai. Batasi agar level baterai maksimal 100%. Notif sukses cas. Lalu prosedur akselerasi untuk menambah kecepatan. Cek jika baterai kosong. Lalu paksa kecepatan jadi 0 km per jam, keluarkan dari fungsi batal gas. Lalu tambahkan nilai kecepatan mobil, kurangi baterai 15% setiap akselerasi, batasi agar baterai tidak minus, notif berhasil gas. Lalu fitur baru ini mengurangi kecepatan atau pengereman, kurangi nilai kecepatan mobil, batasi agar kecepatan tidak minus, lalu akan ada notif berhasil. Nah, ini untuk tampilan log dashboardnya. Untuk susun teks informasi dashboard, tampilkan log ke layar. Selanjutnya yaitu Japper buat modul 5. Di sini kita disuruh buat aplikasi perhitungan pesanan spare part sebuah perusahaan mobil. Nah, di aplikasinya harus dicantumkan tanggal pemesanan, kode barang, nama pemesan, nama barang, jumlah pesanan, dan total harga. Dan ini buat aplikasinya. Di sini ada tanggal pemesanan, kita bisa milih tanggalnya kapan aja, tapi hari ini aja. Lalu kode barangnya kita input, nama pemesan, nama barang, jumlah pesanannya 25. Lalu di sini ada button hitung. Kita hitung. Oh, salah guys. Ininya ban. Kita hitung. Nah, pesanan berhasil diproses. Harganya itu 8, harga satu bannya itu $80. Lalu total harganya itu $2.000. Ini button reset buat ngereset semuanya, dan yang button keluar itu kita keluar dari program ini, runningan ini. Nah, yang pertama itu di form 1 kita membuat objek baru dari kelas spare part. Lalu untuk button hitung di sini mendeklarasikan harga total diskon sebagai double. Lalu simpan input tanggal ke objek, simpan input kode ke objek, simpan nama pemesan, nama barang, dan jumlah ke objek. Lalu buat jumlah ini konversi teks jumlah ke angka. Cek minimal pesanan. Jika jumlah pesanan ini kurang dari 25, maka akan menampilkan message box yaitu pesanan minimal 25 unit. Batalkan proses, keluar dari submit. Contohnya kalau kita beli barang kurang dari 25 barang unit 5. Misalnya 5 nih, hitung. Nah, bakal ada peringatan seperti ini. Lalu menentukan harga. Di sini cek barang dengan huruf kecil. Jika input adalah body, set harga satuannya 1000,
Kalau pintu itu 200, kalau kaca jendela itu 140 harga satuannya, ban itu 80, dan yang ini itu jika barang tidak terdaftar bakal menampilkan tampilan pesan error atau barang tidak tersedia kayak tadi pas awal. Lalu ini untuk menghitung totalnya, harga dikali dengan jumlah. Lalu ini untuk menghitung diskon, jika jumlah lebih dari 100, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Nah, hitung total bersih setelah diskon, ini rumusnya. Lalu akan menampilkan hasilnya dengan label tadi, menampilkan harga dan total. Lalu ini untuk button reset, yaitu kosongkan input kode, kosongkan input pemesan, kosongkan input barang, kosongkan input jumlah. Dan ini reset label harga, reset label total. Lalu pindahkan kursor ke text box code. Dan ini buat button keluar, ini tutup from atau program, dan akhir dari supir. Lalu selanjutnya kita menambahkan kelas spare part. Yang pertama ini variabel privat untuk menyimpan tanggal pesanan, variabel privat untuk menyimpan kode pesanan, variabel privat untuk menyimpan nama pesanan, variabel privat untuk menyimpan nama barang, variabel privat untuk menyimpan jumlah barang, variabel privat untuk menyimpan total harga bersih. Lalu ini public property tanggal sebagai date. Ini mengambil nilai variabel tanggal, lalu di set ini untuk mengisi nilai ke variabel tanggal, sama seperti kode, nama pesanan, nama barang, dan jumlah, dan total. Lalu end class, akhir dari kelas spare part. Selanjutnya ini pengembangan modul 6. Ini buat desainnya. Di sini kita mengembangkan dengan menambahkan button dari Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Dan kita menambahkan button status suhu. Ini ketika di start atau di running. Ini Celsius 30 Celsius sama dengan 86 Fahrenheit, 30 Celsius sama dengan 303 Kelvin, dan ini buat status suhunya yaitu panas, suhu panas. Nah, yang pertama itu ada temperatur converter. Ini ada kelas temperatur converter. Yang pertama itu konversi Fahrenheit ke Celsius. Ini fungsi statis untuk rumus Fahrenheit ke Celsius. Rumusnya yaitu Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9. Hitung dan kembalikan hasil konversi Celsius. Lalu ini fitur Celsius ke Fahrenheit. Ini rumusnya yaitu C dikali 9/5 ditambah 32, hitung dan kembalikan hasil konversi Fahrenheit. Lalu ini rumus dari Celsius ke Kelvin yaitu C ditambah 273. Lalu menentukan kondisi suhu. Fungsi statis untuk mengecek status kondisi suhu. Jika C kurang dari 0 atau sama dengan 0, kembalikan status sangat dingin. Jika suhu Celsius di antara 1 sampai 25, maka suhunya normal. Jika suhu di atas 25, yaitu suhunya panas. Lalu ini di form 1, buat button 1 ini variabel untuk menyimpan hasil konversi suhu. Lalu ini kita isi angkanya itu 200, panggil fungsi konversi dengan input nilai 200, lalu tampilkan hasil konversi ke dalam message box. Nah, button kedua ini event klik tombol konversi Celsius ke Fahrenheit, variabel untuk menyimpan hasil konversi suhu. Ini dideklarasikan sebagai double.
Ini kita Celsiusnya nilainya 30. Tampilkan hasil konversi ke dalam message box. Lalu buat button ketiga yaitu Celsius ke Kelvin. Nah, si Kelvinnya ini nilainya, panggil fungsi konversi dengan input nilai 30. Tampilkan hasil konversi ke dalam message box. Lalu ini button buat status suhu. Button 4 yaitu variabel untuk menyimpan teks status suhu. Panggil fungsi status suhu dengan input nilai 30. Tampilkan informasi status suhu ke dalam message box. Ini yang message box.show ini buat menampilkan. Lalu akhir dari sub dan akhir dari kelas. Selanjutnya yaitu Japper dari modul 6. Di sini kita disuruh untuk membuat aplikasi pencatatan stok barang. Di sini kita memakai dua radio menggunakan dua radio button, lalu ada 5 label, satu text box, satu combo box, dan ini buat tanggalnya, dan 2 button, lalu ada list view-nya 1. Ini ketika programnya di running, kita bisa memilih masuk atau keluar. Tanggalnya hari ini aja, jumlahnya misalkan 5, jenis produknya kulkas, lalu kita input, maka hasilnya akan berada di list view ini. Dan ini buat total stoknya. Buat codingannya, yang pertama itu ada form 1. Di sini public class form 1, list view ini mengubah tampilan list view agar berbentuk tabel dan detail. Ini kita list view-nya diubah dulu ke details, lalu menampilkan garis pembatas tabel di list view, membuat garis terpilih sepenuhnya saat diklik. Lalu ini list view column add ini untuk menambahkan tanggal, jenis produk, jumlah, keterangan, stok aktual, dan total stok. Lalu ini combo box produk ini, items ini, .add ini untuk menambahkan TV, kulkas, mesin cuci, dan AC ke dalam combo box. Lalu LBL total sama dengan total stok. Ini menampilkan total stok awal dari kelas data barang. Selanjutnya ada BTN input. Kita deklarasiin dulu jumlah, stok aktual, dan keterangan. Jumlah dan stok aktual ini sebagai integer, lalu keterangan sebagai string. Di sini jumlah ini konversi teks input jumlah menjadi angka. Jika radio buttonnya masuk, maka keterangannya menjadi masuk. Jika keluar, set keterangannya menjadi keluar. Ini kita select case ini untuk memilih produk yang dipilih di combo box. Misal jika memilih TV, jika barang masuk tambah stok, jika barang keluar maka berkurang. Sama halnya kayak yang lain, kayak kulkas, mesin cuci, sama AC-nya sama. Lalu ini buat item view item, buat baris baru di list view dengan kolom pertama berupa tanggal. Nah, ini tambah data kolom kedua, ini tambah data kolom ketiga yaitu jumlah, terus keterangan, stok aktual, dan data barang total stoknya. List view item .add item ini memasukkan rangkaian data di atas menjadi satu baris baru di list view. LBL total ini perbarui teks total stok di label. Lalu ada BTN reset, ini buat mereset semuanya. TXT jumlah.clear ini mengosongkan kolom input jumlah. Reset pilihan combo produk jadi kosong. Lalu ini RB masuk create false, RB keluar create false ini untuk mematikan seleksi radio button. Lalu list view item clear ini menghapus seluruh barisan data di label list view. Data barang awalnya itu semuanya 15, TV 15, kulkas 15, mesin cuci 15, AC 15, jadi totalnya 60. Ini untuk mengembalikan stok awal. LBL total text ini perbarui text label dengan total stok default 60.
dan ini akhir event tombol reset akhir dari kelas form 1. Lalu kita menambahkan kelas baru yaitu data barang.vb. Di sini public class data barang. Ini public share TV S integer 15, kulkas S integer 15, mesin cuci S integer 15, AC S integer 15. Ini untuk menyimpan stok awal barang-barang 15. Lalu ada public share function S integer, ini fungsi statis untuk menghitung total semua stok barang, lalu menjumlahkan seluruh stok dan mengembalikan hasilnya. Ini end function dan end dari kelas data barang. Selanjutnya ada pengembangan dari modul 7. Ini buat kita pertama running dulu ya, running dari pengembangan modul 7. Di sini kita membuat program atau mengembangkan program dengan aplikasi jam digital super. Di sini ketika kita menekan button start clock, maka jamnya akan ditampilkan di sini dan kita juga ada tanggalnya. Lalu kita juga bisa mengubah dark mode atau light mode seperti ini. Selain itu kita juga menambahkan alarm. Misal kita alarm jam 26 sekarang aja, set alarm. Enggak. Kita juga bisa cancel, misalnya 27 deh. Nah, kita tunggu ya. Akan ada message box alarm berhasil di set pada 19.27. Nah, ketika waktu alarm tiba bakal ada peringatan seperti ini. Oke. Lalu buat codingannya di sini ada jam digital.vb. Kita buat kelas baru. Import system.drawing ini diimport untuk mengatur warna, color, dan posisi teks. Lalu ada public class jam digital, ini mewarisi sifat dasar Windows OOP. Kita menggunakan OOP ya, Windows Form. Yang pertama itu mendeklarasikan komponen GUI yang sudah ada dan baru. Yang pertama itu private display time label. Label menampilkan jam digital utama, lalu label menampilkan hari dan tanggal, lalu tombol untuk menjalankan jam digital, tombol pengubah tema dark mode atau light mode kayak tadi, lalu timer pengatur detak per waktu per detik. Lalu untuk komponen fitur alarm, di sini private alarm label untuk petunjuk format alarm, lalu kotak input untuk mengetik waktu alarm, lalu ada tombol pasang atau pembatalan alarm aktif, ini untuk menyimpan teks string waktu target alarm, dan flag penanda status alarm aktif atau mati. Lalu ada public sub, ini memanggil konstruktor milik kelas induk form, lalu membuka konfigurasi tatanan objek visual. Di sini ada private sub, ini kita meninisialisasi semua objek dari label jam, label tanggal, tombol start, tombol ganti tema, panduan alarm, textbox waktu alarm, tombol pasang alarm, dan objek sistem hitung alarm. Lalu yang kedua itu kita atur label jam utamanya. Set desain bingkai berbentuk 3D cekung. Lalu mengatur koordinasi posisi objek dari sisi kiri form, kita mengaturnya 30. Kalau dari sisi atas 60, menentukan ukuran tingginya 40 dan lebarnya 240. Lalu fontnya kita pakai Arial, ukurannya 16 dan bold. Lalu mengatur teks agar simetris di tengah, ini pakai time label text align, ini yang middle center. Lalu atur label tanggal. Nah, kita mengatur posisi horizontal label tanggal dengan 30, mengatur posisi vertikalnya 25, tingginya 25 dan lebarnya 240. Buat fontnya kita pakai Arial ukuran 10 dan middle center.
mengatur peralatan teks tanggal di tengah. Teks instruksi awal sebelum timer dinyalakan yaitu ada start clock. Lalu yang keempat itu tombol start clock. Ini mengubah style tombol menjadi tipe flat, mengatur posisi kiri tombol start, mengatur posisi atas, terus menentukan lebarnya, lalu menentukan tinggi dan teks tampilan luarnya pada tombol start. Lalu yang kelima itu tombol ubah tema. Ini untuk mengubah gaya visual tombol tema menjadi flat, mengatur posisi horizontal 160, ini vertikalnya 115, dimensi lebarnya 110 dan tingginya 30. Ini teksnya yaitu dark mode. Lalu yang keenam itu fitur alarm. Ini mengisi teks petunjuk format jam alarm. Ini buat mengatur letak horizontal label teks alarm. Ini letak vertikalnya, dan ini untuk menentukan batas lebar label teks alarm. Ini horizontal teks kotak input alarm. Kan ini yang di atas ini buat teksnya, kalau yang di bawah ini buat menginput alarmnya. Ini mengatur letak vertikal, lalu menentukan lebar ukuran kotak input alarm. Ini ada contoh, kita mencantumkan juga contoh format nilai pengisi awal teks input. Lalu mengubah gaya tombol alarm menjadi bentuk flat, mengatur letak horizontal tombol pasang alarm, mengatur letak vertikal tombol pasang alarm, menentukan lebar dan menentukan tinggi. Ini teks defaultnya kita pakai set alarm. Lalu ada atur timer, kita menetapkan detak perulangan timer setiap 1000 meter per second. Lalu yang selanjutnya ada masukkan semua komponen ke dalam form utama. Ini memasukkan objek label tanggal, objek label jam utama, objek tombol start, objek tombol ganti tema, objek label info alarm, dan text box input, lalu tombol set alarm. Lalu yang ke-9 kita mengatur properti form utama. Di sini aplikasi jam digital super mengatur string judul window aplikasi atas, lalu mengatur ukuran total lebar form aplikasi, mengatur ukuran total tinggi form aplikasi, lalu mengondisikan posisi form agar otomatis di tengah layar pakai center screen kayak tadi. Kalau tadi center point ya. Lalu selanjutnya mengunci dimensi window agar ukurannya permanen, jadi nggak bisa diubah-ubah. Lalu selanjutnya ada event saat tombol start diklik. Yang pertama itu memanggil sub update agar waktu langsung terisi seketika, lalu mengaktifkan sistem perhitungan maju komponen timer. Selanjutnya mematikan fungsi klik tombol start karena jam sudah beroperasi. Ini event timer yang berdetak setiap 1 detik, memperbarui visual string jam dan tanggal saat ini di layar, cek apakah alarm aktif dan waktunya cocok. Jika sistem alarm menyala dan waktu saat ini akurat dengan target, mematikan flag ke false agar dialog box tidak muncul terus-menerus, mengembalikan string perintah tombol pasang alarm ke semula. Nah, jika alarm berbunyi akan ada pemberitahuan seperti ini, teks seperti ini. Lalu ini prosedur terpisah untuk memperbarui teks jam dan tanggal. Ini untuk konversi jam sistem saat ini menjadi format text string. Lalu selanjutnya itu konversi penanggalan sistem saat ini menjadi format teks hari atau tanggal lengkap. Lalu ini untuk fitur mengubah tema yang dark mode sama light mode tadi. Jika kondisi warna latar form saat ini bernilai hitam pekat, ubah ke mode terang ini, dan mengembalikan latar form ke abu-abu bawaan Windows, mengubah warna teks dasar form menjadi hitam, mengubah latar belakang label jam menjadi putih bersih, lalu mengubah warna jam digital menjadi hitam, memperbarui teks tombol kepilihan kembali ke mode gelap, dark mode.
Nah, jika kondisi latar form saat ini berwarna terang, ubah ke mode gelap. Mengubah latar belakang form utama menjadi hitam, mengubah warna teks dasar form menjadi putih, mengubah latar belakang komponen label jam ke abu kostum gelap, lalu mengubah warna angka jam digital menjadi hijau terang menyala, memperbarui teks tombol ke pilihan ganti ke mode terang. Lalu ada fitur set alarm. Jika status pemicu sistem pelacakan alarm sedang aktif, matikan alarm. Mengambil data input teks target waktu dan menghapus spasi luar. Ini untuk mengubah status saklar boelan alarm menjadi aktif dan memperbarui tulisan tombol ke menu perintah batalkan opsi alarm. Nah, ini kalau misalnya udah menginput jam alarmnya akan menampilkan message box alarm berhasil diset pada pukul dan alarm aktif atau pop up sukses pasang alarm. Lalu jika tombol ditekan kembali di saat alarm sedang berstatus aktif, memantau, membatalkan alarm, mematikan saklar boelan status alarm, lalu mengembalikan penulisan string tombol ke opsi pasang awal semula. Ini pop up laporan pembatalan sistem alarm. Nah, selanjutnya itu jangan lupa untuk mengubah startup from-nya. Ini kan ada form 1 sama jam digital. Kita ubah ke yang jam digital. Selanjutnya yaitu Japper dari modul 7. Ini kita disuruh untuk membuat aplikasi perusahaan ekspedisi biaya. Nah, ini buat hasil dari Japper modul 7. Kita isi nama pengirimnya, misalnya tujuannya ke ini, misal beratnya ya 12, jenis paketnya kita pakai yang express lah ya, lalu hitung. Nah, ini akan keluar struknya. Ini bersih itu buat menghapus si struknya dan buat keluar. Oke, pertama ini ada kelas paket.vb. Ini kelas induk atau base class dari paket public class. Yang pertama kita menyimpan nama pengirim paket, terus menyimpan tujuan dan menyimpan berat paket. Nama dan tujuan ini as a string dan berat ini as double. Lalu ini konstruktor kelas induk menginisiasi data nama, tujuan, dan berat saat objek dibuat. Public sub new ya ini. Lalu di sini ada public overridable function jenis as a string. Ini metode dasar untuk mendapatkan nama jenis paket akan diubah di kelas anak. Lalu ini metode dasar untuk menghitung biaya paket. Dan selanjutnya ada fungsi mutlak atau set menyusun teks informasi lengkap struk menggunakan hasil dari fungsi jenis dan biaya. Di sini dideklarasikan haknya as a string. Ini jenisnya pengirim, tujuan, berat, dan biaya. Ini mengformat angka biaya menjadi format ribuan dengan pemisah koma ini. Dan selanjutnya ada kelas anak. Ini public class paket reguler inherits paket. Ini mewarisi seluruh sifat dan variabel dari kelas paket. Konstruktor meneruskan parameter input ke konstruktor milik kelas induk yang MyBase tadi. Lalu ada polymorphism mengisi ulang override fungsi jenis khusus untuk paket reguler. Ini juga ada polymorphisme menghitung biaya reguler 5.000 per kilogram dengan aturan tarif minimumnya 10.000. Di sini dideklarasikan dim x as a double. Biaya dasar berat dikalikan dengan 5.000. Lalu if x kurang dari, jika total biaya di bawah 10.000, maka otomatis dibulatkan menjadi 10.000. Yang ketiga itu ada kelas anak.
Public class ini mewarisi seluruh sifat dan variabel dari kelas paket. Konsol meneruskan parameter input ke konstruktor milik kelas induk. Kayak tadi sama ya. Lalu ini polimorfismenya mengisi ulang fungsi jenis khusus untuk paket express, dan ini menghitung biaya express 15.000 per kilogram per kilo, ditambah biaya admin beban tetap 20.000. Ini buat rumus. Lalu ada kelas paket kargo. Ini mewarisi seluruh sifat dan variabel dari kelas paket. Ini buat polimer mengisi ulang fungsi jenis khusus untuk paket kargo, menghitung biaya kargo 3.000 per kilo dengan diskon 10% jika berat paket di atas 50 kilo. Nah, dideklarasikan di XS double, biaya dasar berat dikalikan dengan 3.000, dan jika berat paket melebihi 50 kilo, total biaya dipotong 10% dikali 0,9. Lalu selanjutnya ada kelas prom 1. Pertama, kita import ekspedisi, mengimport namespace atau library custom yang berisi logika perhitungan paket. Public class prom 1 inherits ini mewarisi sifat dasar untuk membuat visual Windows. Yang pertama itu kita mendeklarasikan komponennya. Ini tombol untuk menghitung perhitungan stroke, tombol untuk mengosongkan prom input, tombol untuk menutup aplikasi, kotak input text untuk nama pengirim, kotak input text untuk alamat tujuan, kotak input text untuk berat paket kilogram, drop down pilihan untuk jenis layanan paket, dan kotak teks besar multi-line penampilan stroke nota. Lalu ada event from load, ini pengaturan awal saat jendela aplikasi muncul. Teksnya ekspedisi paket ini mengatur judul di atas yang jendela yang program tadi, terus mengatur resolusi lebar dan tinggi form. Ini buat mengatur resolusi lebar dan tingginya, lebarnya 420 dan tingginya 400. Ini mengordinasikan form agar muncul tepat di tengah layar di center screen. Selanjutnya membuat label judul utama. Memasukkan label judul ke dalam control form. Ini size-nya itu 400, lebarnya 400 dan tingginya 25, dan di middle center. Lalu ini mengambil prosedur kostum untuk membuat label teks petunjuk input di sebelah sisi kiri, nama pengirim, tujuan, berat, jenis paket. Lalu ini mengonfigurasi tata letak dan ukuran kotak input teks di sisi kanan. Lalu mengonfigurasi drop down pilihan jenis paket. Ini mengunci drop-down agar pengguna tidak bisa mengetik teks manual. Lalu ada mengisi data pilihan. Lalu selanjutnya memanggil subprosedur kostum untuk merancang dan memunculkan tombol-tombol aksi. Ini contohnya kayak BTN hitung, BTN bersih, BTN keluar. Dan mengonfigurasi kotak teks besar penampil hasil akhir atau stroke. Nah, ini pakai txt hasil. Nah, ini untuk mengaktifkan input teks lebih dari satu baris, lalu mengunci teks hasil agar bersifat read only atau tidak bisa diedit oleh user, mengubah warna background menjadi kuning langsat seperti kertas stroke. Lalu ini menggunakan font monospace agar jarak karakter simetris sejajar. Lalu ini prosedur terpisah untuk membuat label teks input secara otomatis berdasarkan koordinat Y. As a new label, ini size-nya, lebarnya 130 dan tingginya 23. Ini prosedur terpisah untuk menyetel properti visual tombol agar seragam. Jadi button as a string,
as a string, y as x as integer, y as integer, dan warna as a color. Ya, ini buat size nya, lebarnya 110, tingginya 35. Buat warna belakangnya itu atau latarnya itu pakai warna putih, dan fontnya pakai Arial ukuran 9 dan bold. Di sini lalu ada menghilangkan efek 3D border tombol agar terlihat flat. Selanjutnya ada event klik untuk tombol hitung. Nah, validasi tahap 1 memastikan tidak ada text box input yang kosong. Batalkan proses dan keluar dari sub jika kosong. Lalu yang kedua, validasi tahap 2 memastikan input berat berupa angka valid dan nilainya di atas 0. Kalau misalkan enggak di atas 0 atau enggak valid, akan dapat atau akan menampilkan tulisan berat tidak valid. Ini juga semua data harus diisi gitu. Lalu yang ketiga, memastikan pengguna sudah memilih jenis layanan paket pada combo box. Kita harus pilih dulu jenis paketnya, kalau enggak bakal ada peringatan pilih jenis paket. Lalu ini proses polimorfisme, instansiasi objek kelas turunan berdasarkan pilihan drop down atau pilihan yang ada di combo box tadi ya. Nah, P nya as a paket, membuat objek paket reguler, membuat objek paket express, membuat objek paket cargo. Ini mencetak string header nota ditambah kembalian fungsi informasi detail dari objek paket. Ini lalu selanjutnya button reset. TXT nama clear ini untuk mereset atau menghapus total isi teks pada kolom input. Kalau TXT hasil mengosongkan kotak stroke dan mereset pilihan drop down. Lalu yang keluar ini button keluar untuk menghentikan jalannya seluruh sistem loop aplikasi dan menutup jendela. Seperti ini. Selanjutnya yaitu Japper modul 8. Yang nomor 1 di sini kita disuruh untuk membuat program untuk menentukan nilai yang diinput adalah bilangan genap habis dibagi 3 dan nilai tersebut berada dalam rentan 1 sampai 70 atau bukan. Nah, ini untuk codingannya. Yang pertama itu nilai sama dengan int input masukkan nilai. Ini untuk meminta pengguna untuk memasukkan nilai. Lalu di sini ada rumus atau mengecek apakah bilangan genap habis dibagi 2 bilangan genap habis dibagi 3 dan berada dalam rentan 1 sampai 70. Selanjutnya ini print. Jika semua syarat terpenuhi, maka akan menghasilkan bilangan ini merupakan bilangan genap habis dibagi 3 dan berada dalam rentan 1 sampai 70. Jika nilai yang diinput tidak memenuhi syarat, akan menampilkan tampilan bilangan ini tidak memenuhi syarat. Dan ini contohnya ketika di running. Misal kita memasukkan nomor 2. Nah, bilangan ini tidak memenuhi syarat. Misal 2 tidak memenuhi syarat, misal kita 6. Nah, lalu akan menampilkan bilangan ini merupakan bilangan genap habis dibagi 3 dan berada dalam rentan 1 sampai 70. Selanjutnya Japper nomor 2. Di sini kita disuruh untuk membuat program mengurutkan nilai bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil dengan menginput 8 bilangan dan tampilkan angka terbesar kedua dan angka terkecil ketika dari urutan tersebut. Ini buat codingannya. Yang pertama ini membuat list kosong untuk menyimpan bilangan. Lalu ini perulangan untuk memasukkan 8 bilangan. Input bilangan dari pengguna. Lalu menambahkan bilangan ke dalam list. Di sini mengurutkan bilangan dari terbesar ke terkecil, lalu menampilkan judul hasil pengurutan, urutan dari yang terbesar dan terkecil. Lalu ini menampilkan daftar bilangan yang sudah diurutkan.
terbesar kedua sama dengan bilangan 1, ini mengambil angka terbesar kedua, yang ini terkecil ketiga untuk mengambil angka terkecil ketiga. Lalu setelah menginput nilai akan menampilkan angka terbesar kedua dan menampilkan angka terkecil ketiga. Ini programnya setelah di running, misal kita bilangan pertamanya 2 sampai 8. Nah, ini urutan dari terbesar ke yang terkecil, dan angka terbesar keduanya itu 4, angka terkecil ketiganya itu 2. Dan japer nomor 3 di modul 8 ini kita membuat program untuk mengecek apakah bilangan yang Anda masukkan adalah bilangan prima antara 89 sampai 179. Nah, di sini buat codingannya. Yang pertama itu bilangan input, masukkan bilangan ini untuk menginput bilangan dari kita atau dari pengguna, lalu mengecek apakah bilangan berada dalam rentan 89 sampai 179. Lalu di sini menganggap bilangan prima terlebih dahulu, prima sama dengan true. Lalu mengecek pembagi dari 2 sampai akar bilangan. Jika bilangan habis dibagi i, maka bilangan bukan prima. Lalu menghentikan perulangan. Nah, jika nilai prima masih true, akan menampilkan bahwa bilangan prima, dan jika nilai prima salah, akan menampilkan bahwa bilangan bukan prima. Jika bilangan tidak berada dalam rentang 8 sampai 179, akan menampilkan tulisan di luar rentan. Dan ini ketika di running. Misal kita memasukkan angka 97. 97 adalah bilangan prima di antara 89 sampai 179. Misal kita yang enggaknya ya. Nah, di sini akan menampilkan 98 bukan bilangan prima. Selanjutnya nomor 4, di sini kita membuat program menampilkan bilangan ganjil yang merupakan kelipatan 3 dari rentan 10 sampai 150 dengan menggunakan perulangan while. Ini buat codingannya. Angka sama dengan 10 ini menentukan nilai awal perulangan. Selanjutnya perulangan selama nilai angka kurang dari atau sama dengan 150, mengecek apakah angka ganjil dan habis dibagi 3, lalu akan menampilkan angka yang memenuhi syarat. Dan di sini ada menambah nilai angka sebanyak 1 setiap perulangan. Dan ini hasilnya ketika sudah di running. Ada 15, 21, 27, 33, 39, 45 sampai 147. Nomor 5, di sini kita membuat statement fungsi. Buatlah fungsi hitung volume dan luas permukaan kerucut. Nah, ini buat codingannya. Yang pertama itu mengimpor modul math untuk menggunakan nilai pi dan fungsi SKRT atau fungsi dari rumus hitung volume. Ya, gitu. Nah, di sini fungsi untuk menghitung volume kerucut ini untuk rumusnya, dan return volume ini untuk mengembalikan nilai volume. Selanjutnya untuk menghitung luas permukaan, lalu kita masukkan rumusnya, dan ini juga sama, mengembalikan nilai luas permukaan. Lalu kita menginput jari-jari kerucut dan menginput tinggi kerucut. Kita juga akan menampilkan teks ini. Lalu volume sama dengan hitung volume, memanggil fungsi untuk menghitung volume. Selanjutnya memanggil fungsi untuk menghitung luas permukaan. Nah, setelah itu akan menampilkan volume kerucut dengan 2 angka di belakang koma, dan menampilkan luas permukaan kerucut dengan 2 angka di belakang koma. Misal jari-jarinya 7, tingginya 14. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini 38 dan 15, ini benar 2 angka di belakang koma. Nah, buat nomor 6, di sini kita membuat fungsi Python yang menerima inputan dari user lalu gabung
memindahkan semua input menjadi satu kalimat dengan pemisah koma. Ini buat codingannya. Yang pertama itu fungsi untuk menggabungkan beberapa kata atau kalimat. Jumlah sama dengan int input. Ini input jumlah data. Misalkan kita datanya mau 5 kalimat atau 5 kata gitu. Dan membuat list kosong untuk menyimpan data. Lalu ini perulangan sesuai jumlah data yang dimasukkan. Ini input kata atau kalimat. Dan data append ini untuk menambahkan data ke dalam list. Hasil sama dengan koma ini untuk menggabungkan seluruh data dengan pemisahnya itu koma. Return hasil untuk mengembalikan hasil gabungan. Kalimat sama dengan gabung underscore kalimat ini untuk memanggil fungsi dan menyimpan hasil. Nah, print ini untuk menampilkan hasil dari gabungannya. Ini ketika di running, misal kita mau memasukkan 3 kata lah. Masukkan data pertama. Nah, di sini terbukti kalau ada pemisahnya itu koma ya. Buat Japper yang terakhir yaitu membuat program konversi satuan kecepatan dari meter per second ke kilometer per jam, milimeter per jam, dan sentimeter per jam dengan menggunakan konsep modul dan package. Nah, di sini kita pertama membuat folder dari Japper 7. Lalu di dalam Japper 7 ini kita membuat file kecepatan.py. Lalu di luar di dalam Japper 7 kita membuat folder lagi yaitu kecepatan.py. Lalu ini nama foldernya konversi. Terus di dalam Japper 7 kita buat file main.py. Ini buat codingan kecepatan.py. Yang pertama ini membuat fungsi untuk mengonversi kecepatan dari meter per second ke kilometer per jam. Ini mengalihkan nilai meter per second dengan 3,6. Lalu membuat fungsi mengonversi kecepatan dari meter per second ke milimeter per jam. Lalu mengalihkannya dengan 2,23694. Lalu membuat fungsi mengonversi kecepatan dari meter per second ke sentimeter per jam. Ini mengalihkan dengan 100 dan 3600. Lalu di main.py itu kita memasukkan codingan mengimpor seluruh fungsi dari modul kecepatan yang berada dalam package konversi ini. Lalu meminta pengguna untuk memasukkan nilai kecepatan dalam satuan meter per detik. Selanjutnya menampilkan hasil konversi kecepatan dari meter per second ke kilometer per jam. Ini meter per second ke milimeter per jam. Lalu ini meter per second ke sentimeter per jam. Dan hasilnya ketika di running, misalnya masukkan kecepatan 120. Nah, kilometer ini hasil konversinya 432,0, ini 268,432. Ini sentimeter per jam itu 432,0. Ya, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.